Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Baik, para jamaah, sekarang kita masuk di pembahasan bab apa, ikhwan? Berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Baik, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Hakim, zat yang maha memutuskan segala perkara atau segala urusan, maka Allah Subhanahu wa taala di sini memiliki hak dari rububiyahnya, karena menetapkan hukum ini merupakan hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu pencipta, Allah itu pemelihara, Allah Subhanahu wa taala juga pengurus dan pengatur seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka Allah tetapkan hukum bagi semua ciptaannya sebagai konsekuensi daripada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai hamba Allah yang wajib berhukum kepada hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, kita wajib taslim, tunduk patuh, pasrah menyerah kepada semua keputusan Allah Subhanahu wa taala dan juga ketetapan hukumnya. Maka dari sisi ini, inilah yang masuk kategori tauhidul uluhiyah. Jadi ditinjau dari sisi Allahnya sebagai Al-Hakim, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kewajiban berhakim kepada Allah itu merupakan bagian daripada tauhid rububiyah. Adapun ditinjau dari sisi manusia dan juga jin sebagai makhluk mukallaf yang terikat dan terkait dengan seluruh hukum atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini terkait dengan hak tauhid dari uluhiyah. Sehingga hadirin, dari sini kita memahami kekeliruan sebagian orang yang kemudian memisahkan tauhidul hakimiyah. Mungkin di antara antum ada yang pernah dengar ya, ada istilah tauhid
al-hakimiyah, yang biasanya istilah ini diungkapkan oleh sebagian orang yang berintima kepada Islam, yang kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, biasanya yang terpapar syubhatnya orang-orang Khawarij, sehingga mereka menyatakan bahwa ada satu tauhid yang sering diabaikan dan ditinggalkan oleh manusia, namanya tauhidul hakimiyah, tentang kewajiban mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan tahakum atau mengambil hukum. Baik para jamaah, dan seringkali mereka menjadikan tauhid al-hakimiyah ini sebagai barometer agama seseorang. Ya, jika tidak bertauhid dengan tauhid ini versi mereka, maka bukanlah muslim, bukanlah mukmin. Padahal para ulama telah menegaskan bahwa kewajiban tahakum, berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, sejatinya sudah masuk dalam cakupan tauhidur rububiyah, juga masuk dalam cakupan tauhid al-uluhiyah. Dia masuk ke dalam tauhidur rububiyah dari sisi Allah sebagai al-hakim, Allah sebagai pemutus hukum, Allah Subhanahu wa taala sebagai pemutus segala ketetapan bagi seluruh makhluknya. Masuk kategori tauhid al-uluhiyah ini ditinjau dari sisi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berkewajiban untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hakimiyah ini sejatinya sudah masuk dalam cakupan tauhid rububiyah, juga tauhid al-uluhiyah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan juga bentuk hikmahnya Allah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala ketika seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk berhukum dengan syariat Allah dan juga dengan wahyunya. Jadi ketika ada perintah di dalam syariat ini supaya kita berhukum hanya dengan hukum Allah, bersyariat hanya dengan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sejatinya ini bagian daripada rahmat dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana para jamaah? Dari sisi karena Allah itu zat yang maha kuasa, zat yang maha sempurna, zat yang kemudian terbebas dari segala kelemahan, dari segala kebodohan, dari segala hawa nafsu yang itu sering menimpa manusia. Coba antum bayangkan kalau kemudian kita diperintah untuk berhukum kepada hukum manusia, barakallahu fikum, tidak usah skala besar. Kadang yang di satu rumah saja beda kepala, biasanya beda keputusan. Ya tidak? Jadi perintah untuk mengambil hukum ini tidak dipasrahkan kepada makhluk. Karena makhluk itu tidak ada yang sempurna. Makhluk itu lemah. Jika menetapkan satu hukum, maka hukumnya tidak bisa abadi. Tidak bisa abadi. Tidak ada hukum abadi kecuali hukum zat yang maha abadi. Ya kan? Baik, para jamaah. Ada manusia misalkan mengeluarkan produk hukum di tahun ini. Apakah 5 tahun ke depan bisa masih berlaku? Bisa berlaku tidak, ikhwan? Belum tentu. Jangan bicara 5 tahun. Mungkin 1 tahun saja sudah ganti lagi keputusan hukum. Kurikulum anak-anak sekolah sudah berapa kali berganti. Sudah kurikulum ini, kurikulum itu. Ganti menteri, ganti lagi keputusannya. Ya kan? Ganti presiden, ganti lagi keputusan hukumnya.
Baik, para jamaah. Hukum yang dihasilkan manusia sekarang diberlakukan belum tentu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan masih bisa diberlakukan. Artinya apa? Hukum manusia biasanya basi. Kemudian hukum yang ditetapkan manusia bisa berlaku di satu tempat, namun belum tentu berlaku di tempat yang lain. Ya kan? Berlaku di sini belum tentu bisa berlaku di sana. Berlaku untuk satu kaum, untuk satu bangsa, belum tentu berlaku untuk bangsa yang lain. Ya kan? Di kita para jamaah, kalau misalkan ada orang buang sampah sembarangan, didenda 500.000. Kira-kira gimana? Pokoknya siapapun yang buang sampah sembarangan, ya, dendanya langsung 500.000 di tempat. Ada orang dari mobil buang puntung rokok, kena CCTV, langsung dipanggil, 500.000 bayar. Bagus nggak kalau diberlakukan ini? Bagus. Tapi kira-kira di demo nggak sama masyarakat kita? Hah? Katanya yang pernah ke Singapura, begitu ya. Di sana itu buang sampah sembarangan denda. Parkir saja sembarangan denda. Ngeludah, buang dahak sembarangan didenda. Luar biasa kan? Coba itu diterapkan di kita ini. Kira-kira di demo tidak? Nah ini, di sini ditetapkan, ya di sini diberlakukan, belum tentu cocok diberlakukan di sana. Di satu negeri diberlakukan, belum tentu cocok di negeri lain. Nah itu undang-undang manusia, keputusan manusia. Jadi dia tidak abadi, tidak relevan dengan setiap perkembangan zaman. Ya, beberapa tahun yang lalu, belum lama, kalau kita mau keluar kota, mau naik kendaraan, harus ada syarat apa itu? Rapid test. Sekarang berlaku lagi tidak? Tidak berlaku. Harus ada apa ini? Keterangan kita sudah vaksin 3 kali. Sekarang berlaku? Tidak berlaku lagi. Dan demikian seterusnya. Maka Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Allah itu maha bijaksana. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita berhukum itu dengan hukum Allah. Karena Allah terselamatkan dari kelemahan, dari kebodohan, dari hawa nafsu, dari kepentingan apapun yang sering menimpa manusia. Ya, ada orang kalau manusia itu membuat aturan, ada yang kemudian ngikutin hawa nafsu, disesuaikan dengan kepentingan dia. Nah Allah enggak begitu. Maka ini kasih sayang Allah. Dan ini kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang maha bijaksana, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha teliti, Allah yang maha waspada, maha lembut, alimun khabir. Ya, sehingga Allah lah yang maha tahu segala kondisi para hambanya. Allah yang maha tahu apa yang maslahat, apa yang madarat bagi para hambanya. Oh, Allah penciptanya. Allah pencipta manusia, Allah pencipta jin. Tentu pasti Allah yang maha tahu aturan seperti apa, keputusan hukum yang model bagaimana, yang kemudian layak untuk diberlakukan bagi umat manusia dan juga bangsa jin sebagai 2 makhluk Allah yang mukallaf. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka hukum Allah yang relevan dengan perkembangan zaman, hukum Allah yang senantiasa akan abadi di setiap keadaan, di setiap kondisi, ya di setiap suku bangsa, di setiap tempat. Maka Islam bukan untuk orang Arab saja. Islam rahmatan lil alamin.
Islam juga berlaku bagi warga Nusantara ini. Islam juga berlaku bagi seluruh umat manusia dimanapun mereka berada. Tidak ada hukum Islam yang kemudian ini hanya untuk orang Arab saja, orang Indonesia enggak begitu. Ya, selama orang itu berislam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia terikat dan terkait dengan seluruh produk hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, di antara kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara kesempurnaan kasih sayang Allah kepada kita, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketetapan hukum dalam semua aspek kehidupan para hambanya. Itu semua dalam rangka supaya terwujud yang namanya keadilan, kebaikan, kebahagiaan, kemanfaatan, kemaslahatan, bahkan terwujud pula nantinya kepuasan dan juga ketenangan jiwa dan ketentraman batin. Jadi orang itu kalau berhukum dengan hukum Allah tenang jiwanya. Beda dengan kalau berhukum dengan hukum manusia. Bisa saja ada orang yang terpaksa. Sebetulnya dia tidak ridho, tapi terpaksa. Ya gimana lagi? Jadi, sebetulnya dia enggak ridho. Barakallahu fiikum. Ya, yang terkadang ya hukum buatan manusia itu ya seperti prinsip belah bambu kata orang. Yang di bawah diinjak, kemudian yang bagian atas semakin diangkat ke atas. Yang rakyatnya terinjak-injak, kemudian orang-orang di atas semakin bersenang-senang. Nas'alullahal afwa wal afiyah wassalamah. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itulah ya kesempurnaan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah terapkan hukum dan keputusan hukumnya dalam seluruh aspek kehidupan para hambanya. Maka hukum Allah berlaku dalam perkara akidah. Hukum Allah juga diberlakukan dalam urusan ibadah. Hukum Allah juga diberlakukan dalam urusan muamalah. Hukum Allah diberlakukan dalam masalah akhlak dan adab. Hukum Allah diberlakukan untuk lahir dan batin manusia. Ya, semua diberlakukan untuk seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi bukan masalah urusan agama saja. Urusan dunia juga ada ketetapan hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi ya, orang ketika berhukum dengan hukum Allah, dia akan tenang, dia akan merasa puas dan merasa menerima keadilan. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apabila seseorang itu mengetahui bahwa hukum dalam perkara yang kemudian diperselisihkan oleh manusia, ya, kemudian mereka tahakum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, pencipta mereka semua, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika mereka tahu oh ini hukum Allah, maka kemudian dia sebagai muslim mukmin, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan juga kami taat. Mereka mesti setuju, mereka mesti sepakat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hukum zat yang maha kuasa, zat yang maha pencipta, yang maha tahu tentang kemaslahatan bagi para hambanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka di dalam beberapa ayat Al-Quran, juga di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti di dalam bab ini ada sekitar 7 dalil yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala tentang kewajiban berhakim kepada Allah Subhanahu wa taala dan larangan berhakim kepada selain Allah dan juga Rasulnya. Baik para jamaah, sebelum kita membahas dari dalil yang disampaikan oleh muallif, kita akan bahas dulu satu ayat, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan yang sangat luar biasa ya terkait dengan kewajiban
terkait dengan perintah untuk berhukum kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yakni berhukum dengan kitabullah was sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Silakan antum buka surat Al-Maidah ayat 49 sampai ayat 50. Sudah pada hafal surat Al-Maidah? Alhamdulillah, namanya kan hafal ya, sama urutan suratnya nomor 5. Taib. Al-Maidah ayat 49 sampai ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nas lafasiqun afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Tidak salah, ayat ini juga nanti masuk di dalil yang beliau cantumkan di dalam bab ini. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Perhatikan ayat ini. Jika kita kaji, jika kita teliti dan telaah dua ayat yang mulia ini, kita akan paham, kita akan mengerti bahwa perintah untuk berhukum kepada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di dua ayat ini ditegaskan dengan 8 bentuk penegasan sekaligus. Artinya ini perintah yang sangat-sangat kuat sekali. Berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada 8 taukid, 8 bentuk penegasan di dalam dua ayat ini dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhukum kepada apa yang diturunkannya. Pertama, perhatikan ayatnya, wa anihkum. Wa anihkum. Ini fiil apa namanya? Fi'il apa ikhwan? Wa anihkum, dan hendaklah kamu berhukum, memutuskan hukum. Berarti fi'il amr, kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Nah ini pertama ya. Jadi ada perintah untuk berhukum kepada hukum Allah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka bima anzalallah, menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah. Al-amru yufidul wujub. Perintah itu mengandung makna wajib. Taib. Kemudian penegasan yang kedua, yakni pada kalimat wala tattabi' ahwa'ahum, wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Maksudnya apa di sini para jamaah? Janganlah kemudian nafsu manusia dan kecenderungan mereka untuk mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala. Janganlah nafsu manusia dan kecenderungan mereka itu menghalangi untuk mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi hawa nafsu ini jangan sampai dituruti. Jangan sampai dituruti. Kenapa? Karena hawa nafsu itu selalu memerintah kita kepada sesuatu yang berseberangan dengan hukum
hukum Allah. Ya tidak ikhwan? Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyeret manusia kepada keburukan. Maka wala tatabi ahwa'ahum. Jangan sampai hawa nafsu ini menjadi penghalang untuk kita mengikuti hukum Allah. Karena nafsu ya seringkali kalau kita turuti seringkali memalingkan kita dari hukum Allah. Waktu subuh kalau mau kita ngikuti hukum Allah, berarti kita wajib bangun untuk mengerjakan sholat subuh. Tapi apa kata hawa nafsu kita? Tidak usah, enakan tidur. Begitu kan? Apalagi hujannya lebat gitu. Itu kalau mau nurutin hawa nafsu. Ada orang punya peluang besar, ada lahan basah di hadapannya, yang kalau dia korupsi rasa-rasanya aman-aman saja. Kalau mau nurutin hawa nafsu, diambil tidak? Diambil, sikat saja. Ya, urusan nanti, yang penting disikat dulu. Tobat kan nanti, kalau udah pensiun kamu bisa tobat. Yang penting kan nggak ketahuan. Dan begitu. Kalau nurutin hawa nafsu. Tapi kalau mau nurutin hukum Allah, jangan. Begitu. Nah ini manusia itu ya dalam hidupnya ada dua kekuatan besar pada dirinya. Potensi baik, potensi buruk. Jadi sejatinya hari-hari kita ini apa? Hari-hari kita ini berperang antara potensi baik dengan potensi buruk kita. Mana yang kemudian lebih kuat, lebih dominan, maka biasanya kecenderungan manusia ke arah situ. Ini di dalam jiwa raga kita ini selalu berperang antara keinginan berbuat baik dengan keinginan berbuat jahat. Begitu para jamaah. Nah, orang yang selamat itu yang mana? Yang dia bisa menahan hawa nafsunya ya untuk kemudian tidak menuruti keinginannya. Tapi dia tahan untuk selalu istiqomah di atas petunjuk Allah, di atas hukum Allah. Dan sebagai balasannya, orang yang mampu menahan hawa nafsunya dari keburukan, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, Allah tegaskan di sini, jangan kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Kenapa hawa nafsu manusia selalu menyeret kepada keburukan? Hawa nafsu manusia selalu menghalangi manusia dari mengikuti petunjuk dan keputusan hukum Allah. Banyak orang yang tidak puas dengan hukum Allah, para jamaah. Ya, dia baru merasakan kepuasan ketika hukum itu dia bikin sendiri, yang sesuai dengan hawa nafsunya sendiri, sesuai dengan kepentingan dirinya sendiri. Ada syahwat kekuasaan, ada syahwat popularitas, ada syahwat perut, ya, dan lain sebagainya. Mengerikan hawa nafsu itu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, penegasan yang ketiga, wahdharhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Nah, kalimat ini maksudnya apa? Di sini ada larangan keras untuk tidak menjadikan syariat Allah sebagai pedoman hukum, baik dalam perkara sedikit atau banyak, kecil ataupun besar. Wahdharhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu. Ini larangan keras. Jangan sampai kita membiarkan syariat Allah ya sehingga tidak menjadi pedoman hukum bagi kita. Kemudian yang keempat, penegasan yang keempat pada kalimat fa in tawallau fa'lam
annama yuridullah ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki dan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dzunubihim. Jadi poin keempat, berpaling dari hukum Allah dan menolak sebagian hukum Allah, ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar yang berakibat memperoleh siksaan yang pedih. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi orang menolak hukum Allah ini dosa besar. Bisa jadi kekufuran. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Baik. Kemudian penegasan yang kelima, wa inna katsiran minan nas lafasikun, di penghujung ayat 49. Maksudnya apa di sini? Di sini ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak terpedaya oleh banyaknya orang yang menolak hukum Allah. Jangan terpedaya oleh banyaknya orang yang menolak hukum Allah. Karena orang yang ada di jalur yang hak, di jalur yang lurus, itu adalah kelompok yang sedikit. Dalam banyak ayat Allah sering menyampaikan itu. Kebanyakan manusia la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu tidak berilmu. Berarti kebanyakan manusia jahil. Ya, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Wa qalil min ibadiya asyakur. Sedikit, kata Allah, dari para hambaku yang pandai bersyukur. Dan demikian seterusnya. Jadi kalau mau dikalkulasikan antara orang baik dengan orang buruk, ya tentu kebanyakan adalah orang yang buruk. Para pengekor hawa nafsu. Begitu ya. Dalam semua aspek kebaikan. Urusan sholat misalkan. Yang sholat 5 waktu dengan yang tidak sholat, banyak mana? Banyak yang tidak sholat. Kalau antum mau menghitung ya, mau menghitung. Muslim di Indonesia 80%. 80% Muslim. Begitu kan? Baik, dari 80% masyarakat Indonesia yang sholat 5 waktu dengan yang tidak sholat 5 waktu. Banyak mana? Banyak yang tidak sholat. Dari mana tahu? Dari mana? Emang pernah ngitung? Enggak. Tapi yang kasat mata saja. Begitu ya. Belum lagi kalau kemudian lebih dipres gitu ya. Dari yang sholat 5 waktu itu, yang berjamaah di masjid 5 waktu dengan yang tidak berjamaah, banyak mana? Pasti lebih sedikit lagi. Ternyata lebih banyak yang tidak berjamaah di masjid. Sholat maghrib di sini, tidak usah bicara orang luar, warga sini saja. Warga sini Pak, masjid ini kira-kira nampung enggak? Ada Pak RT di sini. Warga di sini berapa kakak Pak? Dihitung laki-lakinya. Masjid kita nampung enggak kira-kira? Di kompleks ini mungkin satu masjid saja, makanya dilebar-lebarin terus. Baik, para jamaah, di satu masjid ya, yang hampir tiap RT di kita ini ada masjid. Itu kalau warganya semua sholat, kira-kira nampung nggak itu masjid-masjid? Pasti membludak. Begitu kan? Kalau semua warganya rutin 5 waktu sholat di masjid. Nanti dipres lagi. Dipres lagi. Yang khusyuk sholat berjamaahnya dengan yang tidak khusyuk. Mana lebih banyak? Ini urusan hati ya, sulit mendeteksi. Tapi kita bicara diri sendiri saja. Kita ini sholat sering khusyuknya atau sering ngeblanknya Pak? Apalagi tanggal tua seperti ini. Gitu. Ngelamun aja. Gitu.
Akhir tahun nih dapat gaji 13 enggak ini. Barakallahu fikum. Bentar lagi Ramadan, gitu kan? Banyak kebutuhan, banyak ini. Ada orang sepanjang sholatnya ngelamun aja, begitu. Apalagi imamnya bacaannya panjang. Enggak ngerti lagi ini surat apa, ayat tentang apa. Apalagi kalau ditanya terjemahannya. Apalagi kalau ditanya tafsiran ayatnya. Oh, lebih ngeblank lagi. Karena tidak sinkron dengan hatinya, akhirnya hatinya cari kesibukan yang lain. Nah, ini luar biasa. Jadi kebaikan itu semakin dipersempit dengan kualitas yang tertinggi, semakin sedikit pula orang yang kemudian mencapai di derajat itu. Itu baru urusan sholat. Yang sholatnya pakai ilmu dengan yang sholatnya yang penting sholat saja. Wah, itu juga kebanyakan orang sholatnya tidak pakai ilmu. Kita bicara takbiratul ihram saja. Ada berapa gaya orang takbiratul ihram, ikhwan? Begitu kan? Kalau yang belajar kan paham petunjuk Nabi ketika ngangkat tangan takbiratul ihram itu kayak apa. Tapi kalau orang nggak belajar, ya hanya sekedar ikut-ikutan, dia singgah di satu tempat, kok lihat ada orang sholatnya takbirnya modelnya beda sendiri, dia merasa kagum, akhirnya dibawa ke kampungnya. Ya, ada orang sholat di balik tangan, Allah. Ada yang katanya harus nempel di telinga, Allah. Ada yang harus begini. Barakallahu fiik. Ini bicara sholat, belum bicara puasa. Orang yang puasa Ramadan dengan yang tidak puasa Ramadan banyak mana? Dari sekian banyak yang puasanya pakai ilmu sesuai sunnah Nabi dengan yang tidak, banyak mana? Dan demikian seterusnya. Dari sekian jemaah haji yang hajinya mabrur dengan yang hajinya tidak mabrur, yang hajinya sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi dengan yang hajinya tidak pakai sunnah Nabi. Nah, ini Masya Allah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka jangan terpedaya oleh banyaknya orang yang menolak hukum Allah. Jangan mengikuti kebanyakan manusia, karena kebanyakan manusia bukan pada jalurnya yang benar. Baik. Kemudian yang keenam, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang kemudian mereka kehendaki? Maksudnya apa di sini? Status hukum selain hukum yang diturunkan Allah sejatinya adalah hukum jahiliyah. Status hukum selain hukum Allah sejatinya adalah hukum jahiliyah. Ada hukum yang diputuskan manusia tapi berdasarkan hukum Allah. Ya berarti bukan hukum jahiliyah. Itu sejatinya hukum Allah. Tapi hukum yang tidak memberlakukan hukum dari yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu hukmal jahiliyah. Berarti apa? Kita mesti berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena selain hukum Allah, statusnya hukum jahiliyah. Kemudian yang ketujuh, waman ahsanu minallahi hukman. Di ayat ke-50-nya. Waman ahsanu minallahi hukman. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Nah, ini penegasan. Suatu pengertian yang agung bahwa hukum Allah adalah hukum yang paling baik. Hukum Allah, hukum yang paling adil. Tadi di Muqaddimah sudah kita bahas ya. Mengapa demikian? Karena memang Allah itu zat yang maha sempurna. Zat yang maha tahu segala sesuatu. Zat yang maha teliti. Beda dengan manusia. Ya, manusia hadirin jamaah yang dirahmati Allah, daya konsentrasinya terbatas. Antum bisa konsentrasi berapa menit, ikhwan? Manusia zaman sekarang
yang hidupnya sudah dikelilingi dengan kehidupan virtual, ada gadget begitu ya. Ini kan punya dampak ini gadget gitu. Itu salah satu dampaknya apa? Kalau orang kemudian kecanduan gadget, dia akan merusak kemampuan atau daya konsentrasinya. Sehingga manusia di zaman sekarang ini sulit diajak berpikir, diajak serius. Begitu ya. Paling banter 20 menit. Dia bisa fokus, dia bisa serius. Lewat dari 20 menit, biasanya sudah ngeblank, sudah nggak karu-karuan. Nggak bisa lagi diajak serius. Gitu ya. Dan itu kita rasakan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ada orang 15 menit pertama masih awas matanya. Gitu. Dia ngerti, oh si fulan, Ustadz fulan yang khutbah. Gitu. Coba 15 menit. Setelah lewat 15 menit. Tiba-tiba wajahnya jadi remeng-remeng. Gitu. Remeng-remeng, les aja. Gitu. Tiba-tiba muazin qomat. Gitu. Itu masih mending 15 menit bertahan. Ada yang Jumatan belum dimulai para jamaah, dia sudah tertunduk khusyuk. Gitu. Bangun-bangun pas iqamat, bingung dia. Gitu. Ini masjid aliran apa? Gitu. Jumatan nggak ada khotibnya. Padahal dia tidur. Tidak bisa. Makanya lihat pelajaran-pelajaran di sekolah. 1 jam pelajaran apakah 60 menit? Antum kan ngalamin semua sekolah ya. 1 jam mata pelajaran itu berapa menit ikhwan? Tergantung ya. Kalau SD paling 30 menit. SMP mungkin 40 menit. SMA 40 menit. Kuliahan berapa menit? 45 kan? Itu hitungannya kan disebutnya 1 jam pelajaran. Tapi ternyata bukan 60 menit. Paling banter 45 menit. 45 menit. Ya. Karena kalau lewat dari itu sudah hilang konsentrasinya. Nggak bisa lagi diajak mikir. Buntu di sini. Ya. Tadi malah 20 menit saja nggak bisa konsen. Gitu ya. 20 menit saja nggak bisa konsen. Makanya bisa dipastikan kalau ada satu pelajaran kemudian yang belajar itu disuruh maju ke depan. Coba sampaikan ulang apa yang tadi disampaikan 45 menit, 20 menit saja. Kira-kira pada bisa nggak? Berat gitu ya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Nah itu manusia. Manusia itu daya awasnya, daya ketelitiannya itu terbatas. Terbatas. Makanya kan kerja juga ada sip-sipan. Ya, pekerjaan yang memicu konsentrasi tinggi. Ya seperti jadi pilot misalkan. Yang jam terbangnya panjang, durasinya 9 jam. Itu kan mesti bergantian. Katanya begitu ya. Karena kebayang kalau 9 jam terus fokus begitu. Dia bergantian, satu nanti ada yang istirahat. Ya, habis itu nanti sip-sipan. Antum yang di lokasi minyak yang rawan-rawan itu kan juga sip-sipan. Dan mesti tidak bisa satu orang 24 jam full itu tidak bisa. Ya. Nah demikian, itulah kelemahan manusia. Kebayang kalau manusia itu kemudian dipasrahi untuk merumuskan keputusan hukum untuk diberlakukan semua makhluk Allah, ya berat, bukan kapasitasnya, dia tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Makanya jangan kaget kalau kemudian ada orang yang lolos saja dari hukum, dari jeratan hukum. Karena terbatas, manusia itu lemah. Beda dengan Allahu Azza wa Jalla. Maka waman ahsanu hukman waman ahsanu minallahi hukman. Hukum siapa yang kemudian lebih baik daripada hukum Allah? Maka seorang muslim sami'na wa ata'na kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Terakhir para jamaah,
pada kalimat liqaumi yuqinun. Liqaumi yuqinun. Ini penegasan dari Allah bahwa mereka yang bisa menangkap, bisa menyadari sesadar-sadarnya bahwa hanya hukum Allah yang terbaik, itu hanyalah orang-orang yang punya keyakinan. Konsekuensi dari keyakinan itu adalah pengertian bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang paling baik, hukum yang paling paripurna, hukum yang paling adil. Maka dengan keyakinan ini seorang muslim dia tunduk, pasrah, menyerah secara totalitas kepada keputusan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itulah 8 penegasan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kewajiban berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat tersebut kita memahami betapa Allah Subhanahu wa taala ya memberikan penegasan-penegasan yang sangat kuat sekali ya supaya kita tidaklah berhukum kecuali dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, sudah masuk waktu ini. Kita lanjutkan pembahasan ini insyaallah di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Masih banyak poin-poin terkait dengan masalah ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjut. Kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.